Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue pengen ngebahas tentang sifat, akhlak, perilaku, etika, attitude. Nih di episode sebelumnya gue udah pernah ngebahas ya tentang sifat, akhlak, perilaku, etika, attitude. Itu bahasa lain itu ya, kurang lebih ya, adab. Ya, ini kembali lagi baru-baru ini terjadi, sebenarnya bukan baru-baru ini, di sekitar kita ataupun di medsos ataupun di pemerintahan ya, salah satunya tentang gua nggak setuju dengan tentang apa namanya, pelecehan nama baik nama seseorang ya, dengan gambar-gambar yang terutama ini tentang presiden ya, yang sebelumnya itu kan Pak Jokowi. Jangan, walaupun Anda tidak suka, jangan melecehkannya dengan gambar-gambar, dengan video-video yang nggak pantas lah ya. Walaupun Anda nggak suka, udah diem aja udah. Paling kagak ya udah, gue nggak suka dengan pemerintahannya dia, udah kelar, nggak usah pakai dijelekin dan lain sebagainya, menghujat ya enggak. Jangan menilai seperti itu. Itu bukan sifatnya orang Indonesia. Sifat ketimuran tidak seperti itu. Jadi pahami itu. Dari ini terjadi semenjak era reformasi, setelah lengsernya Presiden Soeharto. Jadi orang udah mulai hilang akhlaknya, hilang etikanya kepada pemerintahan, kepada presiden. Pada masa dulu, era zaman Soeharto itu orang enggan, ya enggak? Terlepas dari seorang Soeharto yang diktator ya, terlepas dari situ, nggak ada itu suara-suara yang miring, suara-suara yang nggak enak, itu nggak ada. Tapi kenapa setelah lengsernya Soeharto orang ngomong seenaknya, menghina, menghujat? Ya Allah, ini kita orang Indonesia, orang yang budaya yang ketimuran, nggak seperti itu. Ini udah pada lupa, udah saking kebebasan yang kebablasan, bebas berargumen, bebas, nggak gitu juga. Salah, nggak begitu. Ya, hancur deh. Ya enggak, antara atasan dan bawahan, bahkan ini kelas-kelas ya, kita bicara ya, gua rakyat jelata, ini rakyat jelata kalau udah dekat dengan orang-orang pemerintahan ataupun dekat dengan para bos, kadang-kadang jadi kurang ajar ya enggak, jadi songong, dikasih hati gitu satunya ya. Jadi itu bukan sifat, akhlak, perilaku orang Indonesia, orang yang punya budaya ketimuran, nggak seperti itu. Enggak. Kita balik lagi ke era Orde Baru ya, era zaman Soeharto. Nggak ada suara-suara yang sumbang, suara-suara yang miring tentang presiden, terlepas dari seorang Soeharto yang diktator lah, katanya seperti itu kurang lebih ya. Tapi rapi, nggak ada kata-kata kotor, kata-kata jelek. Kalau sekarang saking kebebasannya di medsos, di manapun itu ada, enggak, presiden A, presiden B begini, habis dibully, dijelek-jelekin, nggak seperti itu. Jadi please, kita balik lagi ke akhlaknya orang Indonesia, akhlaknya orang yang ketimuran, budaya timur ya enggak. Budaya timur tuh apa sih, budaya yang sopan santun ya enggak, berakhlak mulia, itu seperti itu. Jadi udah pada lupa semuanya dengan budaya Indonesia yang punya sopan santun yang diutamakan, itu nggak ada. Jadi gue cuma mengingatkan, tolong, gue bukan seorang pendukung presiden, bukan pecinta, tapi gue ngikutin aja. Oh, presiden sana, ya udah gue ikutin. Gue bukan pendukung yang berat, enggak, karena gue bisa gini-gini aja. Jadi gue nggak gimana-gimana, ikutin aja udah alurnya. Gitu.
Jangan udah, ya enggak, jangan jatuh-jatuh. Gua kadang-kadang nggak tegang lihat presiden dengan gambar yang aduh benar-benar pelecehan ya, dengan gambar dan video yang bikin kita ketawa tapi mau ketawa tapi takut dosa bahasanya, tapi lucu. Jangan, please, gue cuma ngingetin, jangan, ya enggak. Ini balik lagi pada budaya akhlak. Kadang-kadang orang terlalu dekat dengan bos jadi kurang ajar, orang terlalu dekat dengan guru jadi kurang ajar, ya enggak. Bocil yang deket sama orang yang lebih tua jadi kurang ajar, songong. Itu zaman sekarang. Walhasil gue pernah nih punya sejarah cerita, gue pernah ngajar di suatu madrasah. Dari sekian puluh anak murid yang pernah gue ajar, itu satu orang doang yang setiap ketemu gue itu datang dan cium tangan. Yang lainnya say hello, bahkan enggak, seolah-olah enggak ngeliat. Gue bukannya mau dihormatin, kagak, gue cuma bisa menilai, oh akhlak zaman sekarang tuh seperti itu ternyata. Nggak ada rasa sopan santunnya, ya enggak, itu kepada murid kepada guru, ya enggak. Bocil kepada yang lebih tua jadi songong, kurang ajar, ngomong sembarangan asal. Kalau orang yang cerdas, profesional, pinter, ya enggak, dia bisa memposisikan diri. Oh, gue sebagai anak kecil loh, oh gue sebagai bawahan loh, gue harus jaga jarak dengan bos gue harus jaga apa namanya bicara gue sama dia, kecuali gue dengan seumuran, ya enggak, dengan satu jalur, dengan seletingan, it's okay, ngomong asal boblek nggak jadi masalah ya. Jadi kan udah akhlaknya rusak, bodoh juga, ya kenapa tah. Jadi begitu udah. Walhasil zaman sekarang begitu, ya. Orang harus pintar, cerdas, memposisikan diri. Nih gue nih sebagai bawahan nih, gue ngadepin atasan tuh seperti ini. Oh, gue sebagai murid ngadepin seorang guru dengan bahasa dan kata-katanya seperti ini, begitu. Oh, gue sebagai rakyat nih, kalau menghadapi presiden dengan bahasa-bahasa yang enak, yang wajar dan pantas gitu. Itu orang cerdas, itu orang pintar. Sembarangan ngomong asal goblek, apalagi menghujat, menghina presiden. Aduh, di mana akhlak orang Indonesia? Nggak begitu Indonesia. Oh, kebebasan, bebas nggak begitu sayang, begitu. Nah, bebas nggak seperti itu. Lo mau bebas banget udah keluar aja dari Indonesia, bebas lo, musik bebas, kayak bahasa lo bebas, ya enggak. Oke guys, gue cuma mengingatkan tentang budaya etika Indonesia, budaya attitude, ya enggak, budaya Indonesia yang sangat ramah, etikanya benar-benar dijaga, ya enggak, kata-kata dan bahasanya itu benar-benar dijaga. Jadi balik lagi, orang cerdas, orang pintar, orang yang berakal sehat, dia pasti bisa memposisikan diri. Oh, nih gue sebagai bocil ngadepin orang tua bahasanya seperti ini, tingkah laku gue harus begini. Oh, gue sebagai murid menghadapi seorang guru ustadz itu gue harus begini, bahasa seperti ini. Tuh cerdas, ya enggak, berarti kan cerdas dia. Berarti lawan kata dari cerdas, kalau sifatnya kebalikan dari itu, lo kasih tahu artinya. Jadi jangan bersikap bodoh ya. Iya, kadang-kadang orang dideketin jadi kurang ajar, jadi songong, ya enggak. Iya. Makanya gue berpesan kepada para bos, para atasan, para petinggi, jangan terlalu dekat dengan anak buah. Kita jadi songong, kurang ajar, ya enggak. Pejabat, guru, orang tua yang lebih tua, jangan terlalu dekat sama bocil, jangan terlalu dekat dengan bawahan, jangan terlalu dekat dengan rakyat jelata. Ini kadang-kadang orang-orang yang di bawah ini nggak punya otak. Jadi ya gue kesel begini karena akhlaknya udah pada hancur.
Bukan berarti gue bener, kagak. Gue coba menjadi orang yang bener gitu. Bukan berarti gue bener, enggak. Gue bukan orang bener, tapi gue mencoba belajar gitu. Guys, kita sama-sama belajar, ya enggak? Oke. Jadi balik lagi, gue ingetin lagi nih tentang budaya etika orang Indonesia, orang ketimuran, orang-orang kita nih budaya timur ya. Jangan, harus jaga tetap sifat, akhlak, perilaku, etika, attitude, sopan santun. Kadang-kadang yang kita lagi nongkrong ya, yang tua-tuan yang udah bocah lewat-lewat ya udah kayak kedebong pisang ya enggak, wala-wala permisi, itu di situ kita bisa nilai kok, ya enggak. Jadi budaya kita tuh harus tetap jaga etika, attitude, sopan santun, apalagi jaga adab, sifat, perilaku. Harus bisa memposisikan diri kita nih siapa, ngadepin siapa gitu, lawan bicara kita siapa. Harus cerdas, harus bisa memposisikan diri. Contoh nih, gue kasih contoh yang kalau lo yang nggak paham nih, kita berkendaraan di jalan raya, lo kapan harus belok, lo kapan harus minggir begitu ada jalan macet, lo kapan lo harus nyalip, itu namanya lo memposisikan diri. Yang lo nggak pantas nyalip, lo nyalip nabrak, bodoh namanya tuh. Pengendara tuh harus bisa memposisikan diri. Oh, posisi gue di sini aman nih, jangan kesono bahaya. Paham ya? Paham tuh, udah sampai situ aja dah. Nih buat orang-orang yang akhlaknya udah hilang habis ya nggak, urat malunya nggak ada, udah pada putus. Gue cuma ngingetin, gue bukan orang bener, tapi gue belajar jadi orang yang benar. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.